Saudara-saudari yang terkasih, wafatnya seorang paus menandai dimulainya suatu ritual yang berasal dari tradisi yang sudah berusia ribuan tahun, yang ditandai dengan upacara yang ketat dan dalam beberapa hal tidak banyak diketahui, serta telah mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Beberapa perubahan terakhir bahkan diperkenalkan langsung oleh Paus Fransiskus. Mari kita telusuri tahapan-tahapan pentingnya, mulai dari pernyataan wafat hingga pemakaman. Yang pertama, konfirmasi wafatnya Paus. Pertama-tama, wafatnya Paus harus dipastikan oleh Camerlengo, yakni kardinal yang bertugas mengelola keuangan tahta suci dan memimpin pemerintahan selama masa yang dikenal sebagai sede vacante. Di hadapan dua orang saksi, yakni kepala liturgi dan sekretaris sekaligus kanselir Istana Apostolik. Di masa lalu, menurut tradisi, Camerlengo akan memanggil Paus 3 kali dengan nama baptisnya sambil mengetuk dahinya dengan palu kecil. Jika tidak ada jawaban, ia akan mengucapkan kalimat "Vere Papa Mortus Est". Paus benar-benar telah wafat. Ritual ini tercatat berlangsung hingga tahun 1878 saat wafatnya Paus Pius ke-9, yang wafatnya dikonfirmasi oleh Camerlengo Gioacchino Pecci yang kemudian menjadi Paus Leo ke-13. Dalam beberapa dekade terakhir, wafatnya seorang paus dikonfirmasi oleh seorang dokter. Namun, kalimat dalam bahasa Latin tersebut tetap ditulis oleh Camerlengo dalam sertifikat kematian yang disusun oleh Kanselaria Apostolik, dan penerbitan dokumen ini menandai dimulainya masa sede vacante. Sejak tahun 2019, Camerlengo dijabat oleh Kardinal Kevin Joseph Farrell. Lalu yang kedua, pengumuman berita duka ke seluruh dunia. Setelah mendapatkan kepastian akan wafatnya Paus, kamar dan ruang kerja Paus disegel, dan Camerlengo memberitahukan wafatnya kepada Vikaris Roma, yang kemudian menyampaikan berita tersebut ke seluruh dunia. Pintu perunggu Basilika Santo Petrus ditutup setengah, dan lonceng dibunyikan dengan nada duka. Sebagaimana tertulis di dalam Konstitusi Apostolik Universi Dominici Gregis yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 22 Februari tahun 1996, yakni dokumen yang mengatur tata cara selama masa sede vacante. Apabila Paus wafat di luar Roma, maka tanggung jawab untuk mengatur pemindahan jenazah secara layak dan terhormat ke Basilika Santo Petrus di Vatikan berada di tangan Dewan Kardinal. Dalam teks tersebut juga ditegaskan bahwa Camerlengo lah yang menyatakan wafatnya Paus, namun tanpa menetapkan caranya. Lalu yang ketiga, umat yang berziarah, di mana umat datang untuk memberikan penghormatan dan berdoa bagi Paus. Nah, pada momen ini jenazah Paus kemudian dipindahkan ke Kapel Sistina dalam sebuah prosesi. Di sana, jenazah dibalsem dan dikenakan pakaian liturgis, mitra putih, kasula merah, dan pallium dari wol putih dengan salib hitam. Jenazah disemayamkan di atas katafalke, panggung khusus yang tinggi yang diperlihatkan kepada umat selama 3 hari. Sementara para kardinal merayakan misa arwah novendiali selama 9 hari berturut-turut. Para kardinal juga bertugas menghancurkan cincin nelayan atau dalam bahasa Latin annulus piscatoris yang diterima oleh Paus saat misa pelantikan kepausan, serta segel timah yang digunakan untuk mengesahkan surat-surat apostolik. Sejak masa Yohanes Paulus II,
cincin tersebut tidak dihancurkan, melainkan hanya dicoret sebagai bentuk pembatalan simbolis. Lalu yang keempat, pemakaman. Pemakaman paus yang disebut dengan Missa Poenitentialis diadakan di Basilika Santo Petrus dengan kehadiran delegasi dari berbagai negara. Tradisinya, misa dilangsungkan di bawah altar utama karya Bernini, namun dalam upacara terakhir karena banyaknya umat yang hadir, misa dipindahkan ke lapangan terbuka di depan Basilika. Jenazah paus dimasukkan ke dalam 3 peti dari kayu cemara, timah, dan kayu kenari. Sebelum peti ditutup dan disegel, wajah jenazah ditutupi kain sutra. Kemudian peti jenazah dibawa ke makam di bawah Basilika, tempat disemayamkan Rasul Petrus sebagai paus pertama. Namun tidak semua paus dimakamkan di sana. Contohnya, Paus Gregorius ke-12 dimakamkan di Recanati, Italia Tengah. Kemudian Paus Benediktus ke-12 dan Yohanes ke-22, mereka dimakamkan di Avignon, selatan Prancis. Kemudian Gregorius X itu dimakamkan di Arezzo, Toscana, Italia. Paus Fransiskus memilih untuk membaharui ritual tersebut menjadi lebih sederhana, seperti yang tercantum dalam Ordo Exequiarum Romani Pontificis. Pembaruan resmi tata liturgi pemakaman paus yang diterbitkan pada bulan April tahun 2024, tahun lalu. Edisi pertama teks ini disetujui oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1998 dan diterbitkan pada tahun 2000. Teks tersebut digunakan dalam pemakaman beliau pada tahun 2005 dan dengan penyesuaian tertentu digunakan dalam pemakaman Paus Emeritus Benediktus ke-16 pada tahun 2023. Struktur dasar ritus pemakaman tetap sama, yakni vigili, kemudian misa pemakaman, dan pemakaman. Namun mulai dari Paus Fransiskus, jenazah tidak lagi disemayamkan di katafalke untuk dihormati umat, melainkan di atas peti kayu sederhana yang terbuka, bermartabat, namun seperti umat Kristiani lainnya. Paus Fransiskus juga menyederhanakan ritus pemakaman. Hanya ada 1 vigili, bukan 2 seperti sebelumnya, dan tidak ada lagi upacara penutupan peti jenazah. Hal baru lainnya adalah panduan resmi untuk memungkinkan pemakaman di tempat selain Basilika Santo Petrus, Vatikan. Paus Fransiskus ketika beliau masih hidup mengungkapkan keinginannya untuk memberi arahan agar dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, tempat ia sering berkunjung untuk berdoa, bahkan sebelum menjadi paus. Dan ketika beliau pulang dari rumah sakit pun, beliau mampir ke Basilika ini untuk berdoa. Dan berkenaan dengan tempat pemakamannya, beliau pernah mengungkapkan, di sebuah ruangan tempat menyalakan lilin, disitulah tempatnya, dan mereka telah memastikan bahwa semuanya sudah siap. Itulah sekilas tentang wafatnya paus sampai pemakaman yang terdapat dalam ritus liturgi. Untuk pemakaman Paus Fransiskus, kita menantikan berita-berita selanjutnya. Tuhan memberkati.